Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Pandu Baskoro, NIM 18040704051 dari kelas 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang review sebuah jurnal yang berjudul Security and the Law of the Sea in East Asia Navigational Regimes Exclusive Economic Zones yang ditulis oleh Sam Bateman pada tahun 2005. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sam Bateman ini membahas terkait keamanan dan hukum laut yang ada di wilayah Asia Timur. Tatanan hukum kelautan yang didirikan di Asia Timur yang didasarkan pada konvensi PBB tentang hukum laut, di mana di Asia Timur meliputi wilayah dari utara sampai selatan, yang termasuk dalam wilayahnya adalah Laut Jepang, Laut Kuning, Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, dan negara-negara yang berbatasan adalah negara-negara seperti Brunei, Kamboja, Taiwan, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Klaim penulis dalam artikel ini mengemukakan bahwasanya adanya suatu kepentingan, yaitu kepentingan dasar antar negara-negara, di mana antar negara-negara tersebut saling bertolak belakang dalam kepentingannya. Adapun negara pantai ingin memperluas dan memperketat yurisdiksi mereka di atas ruang maritim. Akan tetapi, di sisi lain, negara-negara pengguna berusaha untuk mempertahankan kebebasan maksimum dalam navigasi pelayaran, memanfaatkan sumber daya alam, penelitian, mobilitas, dan lain sebagainya. Hal ini menyangkut bahwa negara pantai atau kepulauan mungkin membenarkan adanya pembatasan hak dan kebebasan di perairan yang berdekatan dengan keamanan nasional. Sedangkan hal ini bertolak belakang dengan negara pengguna dikarenakan menghambat berbagai kepentingan seperti contoh mobilitas angkatan laut dan penerbangan. Jadi pada garis besarnya artikel ini mengemukakan atau menjelaskan tentang sebuah konflik perbedaan kepentingan antara negara pantai dengan negara-negara pengguna laut, di mana antara yang satu sama lain saling bertolak belakang. Yang negara pantai ingin melindungi seluruh hak kedaulatannya, sedangkan negara pengguna merasa dirugikan karena menghambat sebuah mobilitas, menghambat sebuah kepentingannya karena peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara pantai tersebut. Sejak UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994, hak navigasi dan kebebasan di dalam hukum laut yang baru tidak sejelas seperti apa yang telah dirancang oleh para konvensi, di mana terjadi sebuah perbedaan atau sebuah tolak belakang kepentingan antara negara pantai pemilik kedaulatan dengan negara pengguna. Dengan demikian, penulis dari artikel ini mengemukakan bahwasanya UNCLOS tidak dapat memberikan sebuah akomodasi atau tidak bisa memberikan sebuah payung kepentingan bagi negara-negara di atas negara maritim di dunia ini. Dengan demikian, negara kepulauanlah atau negara pantai di dalam sebuah tulisan ini yang merasa paling dirugikan atas adanya peraturan dari UNCLOS yang baru. Dalam peraturan terkait hak-hak mereka yang tidak terakomodir di dalam UNCLOS ini, maka dengan demikian negara-negara pantai atau kepulauan membuat sebuah kebijakan atau membuat sebuah peraturan baru di tiap-tiap negaranya masing-masing terkait dengan keamanan dan kedaulatannya. Hukum laut internasional telah mengatur tentang hak dan kewajiban bagi setiap negara dan keamanan di wilayah teritorialnya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, peraturan tentang hukum laut internasional dianggap kurang memenuhi atau tidak bisa memayungi segala kepentingan dari setiap negara. Hal ini mengakibatkan setiap negara yang merasa dirugikan membuat sebuah peraturan nasional tentang hukum laut yang bertujuan untuk mengatur segala macam navigasi kapal ataupun pesawat udara yang akan melintas atau melakukan kegiatan di wilayah lautnya. Dari peristiwa tersebut memunculkan protes dari berbagai pihak karena merasa tidak bisa memanfaatkan secara bebas sesuai peraturan yang ada dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Berdasarkan hal ini, bahwasanya terdapat aspek positif dari maksud dan tujuan penulis di dalam artikel ini.
adalah supaya semua mengetahui tentang sebuah perbandingan pengaturan negara pantai dengan negara non-pantai dalam menerapkan sebuah peraturan mengenai keamanan dalam navigasi laut. Di sini penulis bermaksud ingin memberikan satu pandangan dari sudut pandang lain, bahwasanya terjadi sebuah ketidakadilan sebagai akibat dari penerapan pengaturan yang dibuat oleh negara pantai, serta adanya suatu bentuk protes dari ketidakcocokan negara-negara pengguna. Dengan demikian, dari sudut pandang saya sendiri, saya setuju dengan penulis artikel ini, bahwasanya negara-negara kepulauan seperti contoh yang sangat berpengaruh adalah negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina yang merasa kurang adil di dalam pengaturan mengenai hak-hak negara yang mereka terima di dalam UNCLOS ini. Hal itu terkait masalah navigasi kapal laut serta dianggap tidak menguntungkan dan membahayakan bagi keamanan di wilayah negaranya. Rezim lintas di laut teritorial sangatlah penting bagi kedaulatan dan keamanan negara pantai, sehingga semua ketentuan yang relevan harus memastikan untuk melindungi kedaulatan negara pantai dari segala ancaman. Kesimpulan dari sebuah penjelasan ini bahwasanya terjadi sebuah ketidakcocokan antara negara pantai dengan negara pengguna di dalam lintas laut atau navigasi pelayaran di ruang maritim. Di sini penulis ingin memberikan sebuah sudut pandang atau pandangan lain bahwasanya UNCLOS tidak bisa memberikan sebuah payung hukum atau tidak bisa memayungi segala kepentingan-kepentingan bagi setiap negara.